Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022. Judul renungan, Setelah Terima Berkat. Diambil dari Nats Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sikap hati dan karakter seseorang akan sangat terlihat bukan sebelum atau saat mendapatkan berkat, tetapi setelah terima berkat. Seperti hari raya Imlek ini. Setiap orang yang merayakannya, saya percaya pasti merasa mendapat berkat karena dapat masuk ke tahun baru, dapat menikmati keindahan dan kebersamaan pada tahun baru. Bahkan tidak sedikit anak kecil atau anak muda yang mendapat berkat berupa angpau. Ketika mendapat berkat pada hari Imlek ini, tentu saja sangat bahagia. Anak-anak kecil atau anak muda yang mendapat angpau sangat riang. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana setelah mendapat berkat ini? Apakah kita hanya menyimpan berkat itu untuk diri sendiri? Mendapat berkat digunakan untuk berfoya-foya, atau malah makin tidak puas dengan pemberian yang ada? Atau jangan-jangan kita tidak pernah berpikir untuk memakai atau menggunakan berkat itu untuk memuliakan dan bersyukur kepada pemberi berkat? Pada nas renungan hari ini, orang kusta Samaria satu-satunya yang kembali kepada Kristus setelah mendapatkan berkat kesembuhan. Sedangkan 9 di antaranya tidak melakukannya. Dikatakan di tengah jalan setelah mengetahui dirinya sembuh, dia memuji Allah dengan suara nyaring. Harus dipahami bahwa posisi dirinya untuk memperlihatkan diri di depan imam-imam adalah berada di Israel. Sedangkan dirinya adalah orang Samaria. Bangsa Israel dan Samaria saling bermusuhan. Rasa syukurnya membuatnya tidak lagi memedulikan perselisihan di antara mereka. Orang kusta memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan dia memuji Allah sampai berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus untuk bersyukur langsung kepadanya. Penulis Alkitab mau memberikan kontras kepada orang-orang Yahudi yang banyak menerima berkat Allah. Tetapi mereka melupakan dan tidak memuliakannya. Sikap itu diwakili oleh 9 orang kusta lain yang kemungkinan besar berasal dari orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa iman seperti orang Samaria itu adalah ciri dari iman yang menyelamatkan. Iman yang berfokus pada Kristus dan memuliakannya adalah iman yang tidak membedakan suku, ras. Kita bisa saja melupakan, tidak memiliki rasa syukur, dan tidak ada tindakan untuk memuliakan Allah setelah mendapatkan berkat darinya. Kita bahagia sejenak dan kemudian lupa begitu saja. Namun, jika kita memiliki iman yang menyelamatkan, maka kita akan memiliki respons hati yang tepat. Kita akan bersyukur kepada Allah dengan tindakan yang memuliakannya. Setelah dipimpin Tuhan masuk ke tahun baru,
maka kita akan mengisi tahun baru dengan hidup memuliakan Allah dan penuh integritas. Terus membangun hubungan kasih dan pengampunan dalam keluarga, bukan hanya saat Imlek saja. Setelah mendapat angpau, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan mengatur dan menggunakannya untuk memberkati sesama. Terpujilah nama Tuhan.